Ya, bagian seorang istri, istri bisa mendapatkan bagian sama seperti suami, cuma dua bagiannya. Yang pertama, istri bisa mendapat 1/4, istri bisa mendapat 1/8. Jadi Bapak Ibu, yang perlu saya ingatkan kembali adalah ketika kita membahas harta warisan, jangan dibilang meninggal ayah. Jangan meninggal ayah, karena nanti hitung-hitungannya payah kita. Kalau menghitung harta waris itu, yang disebutkan itu adalah meninggal suami atau istri, walaupun itu mungkin ayah kita, ya, supaya nanti jangan bingung menghitungnya. Walaupun itu mungkin ayah kita, emak kita, tapi yang dibahasakan dalam menghitung waris itu adalah meninggal suami atau meninggal istri. Maka yang sekarang ini kalau dihitung berapa bagian istri, berarti yang meninggal adalah suami. Maka ibu-ibu, kalau kemarin itu ayah-ayah, nih ibu-ibu nih, oma-oma, ibu-ibu tengok, kalau meninggal wak laki-laki berapa bagian ibu? Tengok-tengok kian, kan begitu kan? Nah, kalau meninggal nanti wak laki-laki, ibu bisa mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan wak laki-laki. Kapan itu? Catatannya, kalau seandainya tidak punya anak. Ya. Walakum nisfu ma taraka walahunna. Kata Allah dalam surah Al-Quran dalam An-Nisa itu, bagian perempuan itu, bagian istri itu adalah walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lahunna walad, apabila istri tidak punya anak. Kalau seandainya suami tidak punya anak, kalau seandainya suami punya anak, maka istri bagiannya adalah 1/8. Ya, jadi kata kuncinya Bapak Ibu, ada anak sama tidak ada anak. Kalau seandainya suami meninggal dunia dalam posisi tidak punya anak, menikah orang tuh, begitu menikah sampai tua, ya tak dikasih Allah rezeki anak, maka pada saat dia meninggal nanti, istrinya bisa mendapat 1/4 dari harta. Tapi kalau seandainya pada saat si suami meninggal dunia, ya, walaupun mungkin dia menikah lagi dengan istrinya yang menggantikan, istri pengganti, dengan istri pengganti ini dia tidak punya anak, tapi dengan istri yang lamanya dia dikasih Allah anak, maka itu dihitung, ya, maka itu dihitung bahwa dia dianggap sudah punya anak. Jadi kalau dia punya anak, maka dia mendapatkan 1/8. Jadi wak perempuan dapatnya 1/8. Tapi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tegaskan kembali, kitalah dalam membahas harta waris ini beracu kepada kompilasi hukum Islam, ya. Jadi yang kita pakai di sini selain fikih, kita juga memakai kompilasi hukum Islam yang merupakan ijtihad ulama Indonesia yang dipakai oleh pengadilan agama dalam memutus perkara terkait tentang pembagian harta waris. Maka dalam kompilasi hukum Islam ada namanya harta bersama. Ada apa namanya, Bu? Harta bersama. Jadi kalau nanti kita ngaji fikihnya itu nggak akan ada kita temui dalam kitab-kitab yang dikarang ulama ada namanya harta bersama, tak akan kita jumpai itu, Pak. Ya, nggak akan kita jumpai ada namanya harta bersama. Harta bersama itu apa? Harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah berumah tangga.
setelah menjalin hubungan rumah tangga, setelah menikah. Jadi setelah menikah dalam kompilasi hukum Islam, sekalipun ibu itu, sekalipun istri tidak bekerja dalam arti menjadi wanita karir ya, bukan tidak bekerja, padahal mau 24 jam kerjanya ya kan Bang. Artinya tidak menjadi wanita karir, dia di rumah menjadi ibu rumah tangga, menyapu, memasak, rumah tangga semua diurusnya. Suaminya yang mencari duit. Ya, suaminya pergi pagi pulang sore mencari nafkah. Tapi dari pernikahan mereka ini, walaupun istrinya tidak mencari duit, mereka alhamdulillah udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil, beli apa lagi Pak? Beli ladang, bertambah ladang waktu setelah menikah. Walaupun yang mencari duit wak laki-laki, tapi ulama kita memandang wak laki-laki takkan bisa dia menambah ladang, takkan bisa dia beli rumah kalau tak ada yang memasak di rumah, kalau tak ada yang mencucikan bajunya. Mana bisa awak pergi kemana-mana Pak kalau tak ada yang memegang anak awak. Pergilah istri awak belanja, nggak usah jauh-jauh Pak. Ya, kadang belanjanya istri awak belanja, atau pergi dia arisan, atau pergi dia wirid 1 jam 2 jam jadi tinggalkannya anak sama awak. Ya kan, udah pening awak memikirkan macam mana mengurus anak yang kecil-kecil nih. Apalagi seandainya tidak ada yang mengurus sama sekali. Maka kompilasi hukum Islam, ya ulama kita mengambil ijtihad berpendapat sekalipun istri tidak mencari uang, tapi karena dia mendampingi suaminya dalam mencari nafkah, maka pada saat terjadi ya perceraian atau terjadi salah satu di antaranya meninggal dunia, maka harta yang dimiliki oleh keduanya itu belum bisa dibagi kalau belum dibagi 2 terlebih dahulu. Ya, maka akan diinventarisir mana harta, ya, mana harta bawaan. Ada harta bawaan, ada harta bersama, maksudnya harta bawaan sebelum wak laki-laki menikah sama wak perempuan, sebelum orang itu menikah. Jadi harta bawaan wak laki-laki udah ada sebelum dia menikah. Wak laki-laki misalnya udah punya rumah, wak laki-laki udah ada keretanya, maka itu tidak dihitung harta bersama, karena itu harta yang dibawanya sebelum menikah. Atau misalnya sebelum menikah, ya, sebelum menikah wak laki-laki sudah mendapat apa? Warisan, sudah mendapat pembagian harta warisan. Belum lagi dia menikah, sudah meninggal ayahnya, maka karena ayahnya meninggal, dia dapat bagian misalnya 50 hektar kelapa sawit. Oh, dapat 50 hektar kelapa sawit, ya, wak perempuan pun tak lagi cocok rasanya menikahlah orang tuh. Tapi karena itu didapat berupa warisan dan didapat sebelum menikah, maka namanya harta bawaan suami, yang pada saat nanti suami meninggal itu tidak dibagi 2, tidak dibagi menjadi harta bersama. Maka Bapak Ibu, pada saat membagi harta warisan, yang sangat perlu itu adalah menginventarisir, mendata harta. Bagi 2 dulu, harta bersama, harta bawaan. Yang didapat setelah menikah, 1, bertambah ladang di Pulau Padang sekian hektar, bertambah ladang di Silangkitang sekian hektar. Itu yang didapat setelah menikah. Yang sebelum menikah, inventarisir juga. Supaya apa? Supaya jelas mana yang mau dibagi 2 dan mana yang tidak dibagi 2. Nah, jadi itu juga. Dan yang penting juga
yang harus dilakukan adalah pembagian warisan dengan segera, walaupun salah satunya mungkin masih hidup. Ini kejadian Bapak Ibu, dan pernah juga sudah saya ceritakan, tapi ini kemarin saya dengar terjadi lagi. Apa itu? Ya, laki-laki meninggal istrinya. Begitu meninggal istrinya berapa tahun, kemudian akhirnya menikah lagi. Ya, begitu menikah lagi, maaf-maafnya karena itu juga lah kurangnya ilmu, kurangnya kesadaran. Akhirnya apa? Begitu dia menikah lagi, ini kemarin pertanyaan masuk sama saya, ya. Begitu dia menikah lagi, ya, harta istrinya belum dibagi sama anak-anak. Akhirnya si istri muda meminta bagian supaya diberikan tanah 1,5 hektar. Padahal pembagian warisan belum dilakukan, istri sudah meninggal. Tapi pada saat istri sudah meninggal dunia, ya, berapa tahun si istri meninggal dunia, laki-laki masih dikuasainya harta. Masih dikuasainya harta. Begitu udah beberapa tahun, supaya ada yang mengurus laki-laki pula, kawinlah dia. Kawin dia dengan bini barunya, bini pengganti. Terakhir bini pengganti itu minta jatahlah 1,5 hektar dari kelapa sawit punya orang tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ribut anak-anak. Ribut anak-anak. Kenapa ribut anak-anak? Karena 1,5 hektar itu yang harusnya dibagi sama anak-anak, terakhir dikuasai oleh siapa, Bu? Iya, ini pengganti. Iya, bojo baru, ya kan? Ada istri pengganti. Ini yang bikin rusuh kadang. Jadi harta bawaan, kemudian harta bersama. Sekarang kita masuk kepada contoh.